Untuk soal yang ketiga yaitu apa yang dinamakan munasabah dan berikan contohnya. Secara etimologi kata Imam As-Suyuti bahwa munasabah Al-Quran adalah suatu yang saling berdekatan. Atau kita bisa mengambil pendapat Imam Az-Zarkashi yaitu suatu yang ada kekerabatan. Kalau secara istilah ahli tafsir yaitu pendapat Imam Al-Biqai bahwa munasabatul Quran adalah suatu yang menjelaskan korelasi atau hubungan antar ayat atau surat, antar ayat dan surat, baik korelasi umum atau khusus, korelasi persepsi atau imajinasi atau khayali, korelasi sebab atau akibat, ilal atau ma'lul, dan korelasi perbandingan dan perlawanan. Itu yang dimaksud dengan munasabatul Quran. Dan adanya munasabatul Quran ini, terjadinya munasabatul Quran ini adalah tidak berurutannya surat Al-Quran yang turun. Ini menjadi sebab adanya ilmu munasabatul Quran. Adapun para ulama berbeda-beda pendapat dengan poin-poin munasabatul Quran ini. Maka yang pertama ada munasabah Al-Quran antara kalimat dengan kalimat dalam satu ayat, dalam suatu ayat. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Pertama, Allah memerintahkan kepada kita untuk berinfak di jalan Allah. Allah tidak mencintai dengan terjadinya kehancuran. Maka Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ujung ayat Allah mengakhiri dengan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Bahwa orang yang berinfak dan tidak menjerumuskan dirinya kepada kehancuran itu adalah perbuatan baik, dan Allah mencintai perbuatan atau setiap perbuatan yang baik. Yang kedua yaitu munasabah antara suatu ayat dengan ayat sesudahnya. Seperti contoh dalam surat Bani Israil ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi, dan seterusnya disambut dengan ayat kedua yaitu waja'alnahu hudal li bani Israil. Ayat yang pertama Allah mengatakan bahwa Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Ini petanda bahwa kejadian Isra Mi'raj ini untuk menunjukkan kepada Bani Israel dan sekaligus jalan hidayah untuk Bani Israel. Maka Allah meneruskan dalam firman-Nya ayat kedua waja'alnahu hudal li bani Israil. Munasabah yang ketiga yaitu kelompok ayat dengan kelompok ayat sebelumnya. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat kelima menerangkan kualitas orang-orang iman atau aspek-aspek orang beriman. Dengan diteruskan ayat kelompok sesudahnya yaitu ayat 6 sampai 7 yaitu kelompok orang-orang kafir. Maka ini disebut munasabah kelompok ayat dengan kelompok ayat sebelumnya, antara kelompok mukmin aspek iman dan antara kelompok kafir aspek kufur. Yang keempat yaitu munasabah awal surat dengan akhir surat sebelumnya. Ini contoh seperti akhir surat Al-Waqiah yaitu ayat 96. Kata Allah fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Ini diakhiri dengan Al-Azim, lalu akhir surat Al-Waqiah ini disambut dengan ayat pertama dari surat Al-Hadid yaitu Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Subhanallahi ma fis samawati wal ard. Yaitu semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini
yang dinamakan munasabah awal surat dengan akhir surat sebelumnya, yaitu akhir surat Waqiah dan awal surat Al-Hadid. Yang kelima yaitu munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya, seperti kita ketahui yaitu surat An-Nisa ayat pertama, bunyinya ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Surat ini dinamakan surat An-Nisa, yaitu artinya wanita-wanita. Allah menunjukkan bahwa wanita itu berperan sebagaimana laki-laki dan peran wanita di sini banyak. Itu salah satu contoh dari munasabah. Yang kelima yaitu antar nama surat dan tujuan turunnya. Yang keenam yaitu ada munasabah antara satu surat dengan surat lainnya. Seperti contoh dalam surat Al-Fatihah ada lafaz-lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan surat yang lainnya. Contoh dalam surat Luqman, seperti Allah berkata dalam surat Luqman sendiri Allah contohkan wala tusyriku. Atau contoh lain dari keluarga Imran yang Allah contohkan kehidupan keluarga Imran dan Luqman itu semuanya baik-baik dan memiliki sifat ketauhidan yang kuat, memiliki rububiyah yang kuat, memiliki uluhiyah dan mulkiyah yang kuat. Itu contoh-contoh dari munasabatul Quran. Dan hikmahnya bagi seorang yang bisa atau mengerti ilmu munasabatul Quran, maka akan dapat menafsirkan Al-Quran secara tepat, akurat, dan terperinci. Terlebih mengetahui kebalaghan Al-Quran. Ini untuk jawaban soal yang ketiga.